Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelina Dian Pertiwi, dosen Program Studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mula Warman. Di sini saya mengajarkan salah satu mata kuliah yang bernama Metode Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini yang berbobot 3 SKS. Dalam video pengajaran saya akan mengajarkan teori pemerolehan bahasa pada pertemuan ke-7. CPMK yang diinginkan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu melaksanakan tugas dengan menunjukkan sikap bertakwa, menghargai keragaman budaya, kepedulian sosial terhadap lingkungan berdasarkan kearifan lokal. Yang kedua, mahasiswa mampu meningkatkan kemajuan pendidikan anak usia dini dalam kehidupan bermasyarakat dengan menghargai keanekaragaman budaya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis dan prinsip dasar metode pengembangan bahasa anak usia dini. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan metode pembelajaran bahasa secara inovatif, kontekstual, dan memanfaatkan iptek. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan metode pembelajaran bahasa anak usia dini dengan pemikiran logis, kritis, dan sistematis. Yang keenam, mahasiswa mampu menerapkan metode pembelajaran bahasa anak usia dini dengan prinsip teknik komunikatif yang efektif, empatik, dan kolaboratif. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menciptakan metode pembelajaran bahasa anak usia dini yang kreatif, edukatif, dan berbasis lingkungan lokal Kalimantan Timur. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menyusun artikel ilmiah terkait metode pengembangan bahasa anak usia dini di lembaga PAUD. Dalam video pengajaran yang dipaparkan adalah pertemuan ke-7, yaitu topiknya teori pemerolehan bahasa. Sub CPMK yang diinginkan, yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis teori pemerolehan bahasa, dan yang kedua adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan teori pemerolehan bahasa. Berikut merupakan video pengajaran materi tentang teori pemerolehan bahasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah perkembangan bahasa anak usia dini. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman, silakan teman-teman bisa absensi terlebih dahulu di start ya. Ini sudah saya input ke start, silakan teman-teman masuk dan absensi terlebih dahulu. Sudah teman-teman? Ya. Dan kepercayaan berdoa. Baik, terima kasih. Berdoa terima kasih. Oke. Dan ada bahasa ekspresi. Bahasa ekspresi itu apa aja teman-teman? Contohnya yang ekspresif, yang keluar dari tubuh manusia dalam bentuk menyampaikan pikiran bahasanya. Dari apa? Menulis dan apa? Bicara. Oke. Kalau reseptif berarti yang masuk ya kemarin ya. Apa aja kalau reseptif? Resepi. Apa? Mendengar, hearing, sama listening.
menyimak dan apa? Selain disimak dia apa? Lawannya menulis, membaca. Jadi kalau reseptif itu sesuatu yang masuk ke dalam diri, ya kan? Nah kalau ekspresif berarti yang keluar dari diri seseorang itu untuk menyampaikan pikirannya. Nah hari ini mata kuliah kita itu tentang teori pemerolehan bahasa anak usia dini. Tujuannya CPL-nya itu mahasiswa mampu menguasai konsep. Ya, jadi teori pemerolehan bahasa ini itu adalah konsep dasar. Apa sih teori pemerolehan bahasa? Menurut teman-teman, teori pemerolehan bahasa itu apa? Ada yang sudah paham? Oke, saya kasih clue. Ya, apakah teman-teman pernah melihat video di TikTok ini? Pernah. Siapa anaknya namanya? Ibunya? Jennifer. Ya, biasanya dia ada di dalam akun ibunya ya teman-teman ya. Apa yang teman-teman pahami dari pemerolehan bahasa dari Joshua dan Jennifer? Orang tuanya tidak bisa dengar, tuli, tapi anaknya. Jadi apakah bahasa itu menurun teman-teman? Tidak. Selain itu apa yang bisa dikaji dari video ini? Pak, apa salah? Apa pernah Pak? Saya bisa memahami apa bahasa yang disampaikan kami. Oke, bisa memahami bahasa yang disampaikan ibunya. Karena bahasa itu nggak harus berbicara, ya. Berbicara itu kan nggak harus keluar dari mulutnya. Bahasa isyarat itu adalah juga bahasa bicaranya. Ya, ekspresifnya orang ini adalah pakai menggunakan bahasa isyarat. Terus ada lagi apa? Apa Agis? Kalau dari Joshua, kenapa dia itu bisa berbicara? Dia terstimulasi dari apa? Dia sering ngajak kayak memberi stimulasi gitu. Kontribusi selain dari ayah dan ibunya yang tuli, menurut Siti gimana? Ada nggak kontribusi dari orang-orang di sekitar dia? Ada nggak Siti? Kontribusi ada nggak? Ada, ya. Jadi kontribusi lingkungan sekitar itu memberikan apa? Memberikan stimulus. Oke, lanjut ya. Dari kata. Kalau saya bilang kata terdiri dari apa? Huruf. Sebelum huruf tertata menjadi apa? Kalian nih, mata. Ada berapa huruf? 4. Ini kata, ya kan? Tapi kalau mata, dua apa? Dua suku kata, ya. Suku kata terdiri dari dua suku kata. Suku kata terdiri dari MA, huruf. Jadi huruf yang terbentuk menjadi suku kata yang terbentuk menjadi kata yang terbentuk menjadi kalimat yang terbentuk menjadi paragraf. Itu namanya sistem. Ya. Jadi dalam bahasa itu ada sistemnya. Ya, ya. Kemudian tanda. Tanda nih nggak selalu suku kata itu terdiri dari dua huruf. Ya, ada tanda petik, ada tanda titik, gitu ya. Itu pengaplikasiannya ketika menulis dan membaca. Tapi implementasinya kayak gitu.
Ya, jadi tanda bahwa seseorang itu menyampaikan pikirannya. Ya, kemudian pikiran apa yang ada di kepala dia itu bisa tersampaikan. Ya, apa yang diinginkan, apa yang dimau itu tersampaikan. Pikiran, ya, pikiran yang tersalurkan itu menggunakan bahasa. Kembali lagi tadi, bahasa tidak selalu berbicara, ya. Ada bahasa tubuh, ya. Ada bahasa tubuh. Ketika kita sedih, itu juga bahasa regulasi emosi, menyampaikan kesedihan, gitu ya. Nah, oke. Oke, nativis, behavioris, kognitivisme, interaksionisme. Jadi kalau teman-teman itu belajar di teori perkembangan bahasa, itu sebenarnya interaksionisme itu sama mirip dengan konstruktivisme. Dia terbangun dari pengalaman yang sudah dia lalui, ya. Oke. Nah, teori nativisme. Nativisme itu teorinya siapa? Chomsky. Kata dasar dari nativis yang selalu terdengar apa? Ada sistem apa? LID itu apa? Apa sih language acquisition device? Teman-teman kan sebelumnya udah belajar ya. Sebelum masuk ke pemerolehan bahasa kan secara umumnya teman-teman udah belajar ya. Nah, apa sih language acquisition device itu? Kayak alat memperoleh bahasa. Oke. Apa? Selain itu apa lagi? Alat. Ada juga yang mengatakan black apa? Tadi kalau kita ngomongin Joshua tadi, dia dari dua orang tua yang nggak bisa berbicara, tapi dia normal, dia punya black box gitu, punya sistem bahasa yang baik, gitu ya. Nah, jadi nggak ada nih gangguan. Nah, kemampuan bahasa manusia bersifat innate, ya. Manusia lahir itu udah bawa seperangkat instrumennya. Jadi memang manusia hidup tuh ya sudah ada black boxnya itu. Tapi kalau ada gangguan, jatuhnya speech delay atau tuli tadi. Tapi ada juga cara-cara penyelesaian bahasanya. Saya yang tuli tadi menggunakan apa? Bahasa isyarat dalam berkomunikasi, gitu ya. Nah, kemudian Chomsky juga mengusulkan adanya mekanisme mental. Jadi itu tuh sudah ada. Nah, ada input, ada affective filter. Jadi hal-hal yang masuk, input ini adalah otaknya ya teman-teman ya. Affective filter itu disaring. Misalnya nih, anak ketika main, ya, dapat bahasa yang kurang bagus. Nah, kemudian dia saring nih. Dia akan ngelakuin, akan teruskan bahasa itu atau dia akan stop. Nah, itu menurut Chomsky adalah mekanisme mental dalam memfilter, affective filternya, gitu ya. Kemudian ada language acquisition device-nya, ya. Ada black box tadi berperan, ada input, ada filter, ada black box yang berperan lagi. Nah, kemudian kompetensi, dia akan melanjutkan kata-kata yang nggak baik itu atau men-stop, ya. Itu mentality dari language acquisition device menurut Chomsky. Jadi Chomsky ini tidak menyetujui, tidak selaras dengan teori pemerolehan behavior. Ya, kalau behavior itu tentang nanti. Oke, lanjut dulu ya. Nah, ini adalah teori yang ditentang oleh Chomsky. Jadi kalau di behavior ada stimulus, respon, reinforcement. Ya, ada stimulasi, ada respon, dan ada penguatan. Balik lagi ke situ.
Jadi kalau si siapa namanya tadi Chomsky itu menolak behaviorisme. Kalau behaviorisme mengatakan bahwa adanya stimulus, respon, penguatan, dan imitasi. Tapi kalau Chomsky itu ya udah ada di dalam kepala dia tuh udah ada black box-nya. Nggak perlu imitasi, nggak perlu respon penguatan, itu sudah ada. Nah, kalau di behaviorisme tadi ada stimulasi, diajarkan, misalnya nih orang tuanya pakai bahasa Jawa halus gitu ya, bahasa Jawa kromo, kemudian respon orang tuanya, respon anaknya juga menggunakan bahasa Jawa kromo misalnya. Nah, reinforcement ini ada peran dari lingkungan. Kalau dia di rumah pakai bahasa Jawa kromo nih, tapi di luar rumah, di sekolahnya pakai ngoko misalnya. Nah, itu tidak ada penguatan ya teman-teman ya. Itu tidak ada penguatan kecuali sama-sama sejalan. Tapi itu bisa aja terjadi stop di respon aja. Reinforcement-nya tetap ke orang tua. Jadi misalnya anak bisa menempatkan nih berbahasa Jawa kromonya itu pada saat di rumah aja. Pada saat di sekolah dia bisa menempatkan pakai Jawa Ngoko misalnya kayak gitu. Ada enggak? Ada. Itu banyak terjadi. Nah, proses bahasa yang seperti itu masuk ke teorinya behavioris. Karena tadi sudah terbentuk ya. Kemudian selanjutnya ada interaksionisme. Nah, interaksionisme dengan behavioris ini teman-teman itu hampir selaras ya, hampir selaras. Kalau behavior ya, kalau behavior itu dari teman sebaya. Kalau behavior itu dari teman sebaya ya. Kalau interaksionisme itu peran orang dewasa masuk. Ya, jadi sama-sama orang di sekitar itu punya peran, tapi kalau interaksionisme atau konstruktivisme dari teorinya Vygotsky itu orang dewasa di sekitar itu memiliki peran. Ya, jadi kalau menurut interaksionisme, interaksi sosial itu mempengaruhi pengerolehan bahasa. Ya, mainnya sama orang dewasa nih, yang keluar a i u e o, pulang bawa oleh-oleh a i u e o, saya kayak gitu. Ya, nah kemudian dasarnya tadi melalui komunikasi dengan orang lain, konteksnya sosial budaya. Kalau berada di lingkungan yang kurang baik, ya pasti hasilnya kurang baik. Tapi kalau berada di lingkungan yang baik, maka bahasanya juga akan baik. Jadi konteks sosial budaya dalam interaksionisme ini sangat berpengaruh pada kualitas bahasa anak. Ya, oke. Nah, kemudian yang sangat diterapkan pada teorinya Vygotsky adalah apa? Oke, CPD, zone proximal. Apa CPD itu? Oke, adalah wayang-wayang tentang hewan Calvin. Oke, kira-kira kalau mau dikerucutkan, media ini termasuk dalam teori pemerolehan yang apa sih? Itu lebih dominan ke teori interaksionisme karena interaksi dan pengalaman. Jadi anak itu ketika menceritakan itu berbasis apa? Dialognya kan berbasis pengalaman mereka ya. Jadi kalau dia menokohkan sebagai wayang, apa? Wayangnya apa aja? Bekantan, kasur, kemudian ada orang hutan sama
Oke, ada 4 hewan fauna yang sudah punah ya di Kaltim. Oke, interaksionisme. Oke, kemudian ada main kelompok ya. Oke, boleh dijelaskan masuk ke dalam teori pemerolehan bahasa apa? Dari yang kami lihat, permainan kami ini masuk ke dalam teori geoverisme. Karena dalam permainan ini kami itu menyangkut stimulus, respons, dan penguatan Responsnya. Bentuk stimulusnya. Dari bentuk stimulusnya itu kan di sini ada hewan-hewan Bu. Nah, dalam hewan-hewan ini Bisa dipilih ya. bisa dipilih, ada ayam, ada bebek. Nah, anak-anak itu akan kami arahkan di rumahnya itu efek sekitarnya atau hewan-hewan apa aja Yang terdekat. di sekitarnya. Oke. Nah, lalu untuk responnya itu kami mengajarkan anak bagaimana merangkai kata Bu. Oke. Misalnya di dekat dia tuh ada ayam, oh berarti rangkailah kata ayam. Oke. Dari penguatannya itu kami bisa mengarahkan anak bagaimana Memilih memilih hurufnya. huruf-hurufnya. Nah, kemudian ditempelkan gitu ya. Iya. Ini yang perekatnya. Oke, jadi ada stimulus, respon, dan responsnya. Oke, lanjut ke media. Emosi dasar itu sudah ada sejak lahir. Jadi dalam permainan ini anak itu meregulasikan emosinya seperti melalui bahasa dan juga mengekspresikan emosi. Jadi kayak kalau dia merasa sedih, dia akan mengekspresikan itu dalam menangis. Terus kalau dia merasa senang, dia akan mengekspresikannya dalam tersenyum bahagia. Jadi regulasi emosinya yang sudah dimiliki di dalam otak itu diaplikasikan menggunakan boneka tangan, ya kan? Boneka tangannya sudah berwujud regulasi emosi ya, ekspresi regulasi emosinya. Tapi sebelum bermain harus main baju dulu atau gimana? Jadi nanti anaknya main gitar ya dalam dulu ekspresi emosinya. Ya, jadi tetap belajar berbagai emosi ya, berbagai ekspresi. Tapi regulasi emosi itu pasti sudah dimiliki. Oke, kasih. Lanjutnya boneka. Boneka tangan teman-teman ini masuk ke apa ya? Di sini mengarah ke kognitivisme. Oke, kenapa mengarah ke kognitivisme? Karena di sini anak-anak kan sudah biasa melihat profesi-profesi yang ada di sini, sehingga mereka dapat mengetahui apa tugas-tugas mereka, sehingga anak itu dapat mendengar, terus dapat menyimpang dan juga dapat menyesuaikan pengetahuan yang sudah mereka dapat dengan pengetahuan yang baru. Oke, jadi profesi ini sudah terkonsep gitu ya. Profesi ini adalah profesi yang dekat dengan anak, ya. Sehingga ketika mereka berperan itu sesuai dengan pengalaman ya. Pengalaman peran itu sesuai tugasnya masing-masing, gitu ya. Oke, terima kasih. Ya. Teman-teman Sudah, Bu. Selamat dikerjakan maksimal waktunya 5 menit ya. Bisa diakses ya teman-teman? Bisa. Oke. Sudah teman-teman? Nah. Oh yang kecil yang masukin yang kecil. Strategi metode yang teman-teman nanti akan aplikasikan ke anak usia ini. Terima kasih untuk hari ini dan kita ketemu lagi di pertemuan 8. Jangan lupa
UTS ya. Kemudian pertemuan 9 baru kita turun observasi gitu ya, sesuai dengan rancangan RPS. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat satu sama lain. Amin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.